Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo anak-anak peserta didik baru, selamat datang di SMP Negeri 4 Kota Madiun. Senang sekali pada kesempatan kali ini saya Ibu Dinar Ekawati bisa berjumpa dengan kalian peserta didik baru dalam kegiatan MPLS SMP Negeri 4 Kota Madiun. Bagaimana kabar kalian hari ini? Semoga selalu dalam keadaan sehat dan dalam lindungan Tuhan Yang Maha Esa. Amin. Nah, Ibu Dinar akan mendampingi kalian untuk menyimak materi tentang tata krama yang akan disampaikan oleh Bapak Dr. Andes Toto Sapko Cahyono. Beliau adalah Wakahumas di SMP Negeri 4 Kota Madiun. Baiklah, anak-anak peserta didik baru, kita persilahkan narasumber kita kali ini, Bapak Dr. Andes Toto Sapko Cahyono, untuk hadir di ruang siar kita. Assalamualaikum Pak Toto. Waalaikumsalam Bu Dina. Alhamdulillah, gimana kabarnya hari ini Pak Toto? Baik-baik selalu dan sehat selalu. Alhamdulillah, tapi tetap harus jaga kesehatan ya Pak Toto ya? Betul sekali. Anak-anak di rumah juga seperti itu, tetap menerapkan prokesnya ya Pak Toto? Betul, harus wajib prokes kesehatan untuk menghindari COVID-19. Iya betul. Nah anak-anak, Pak Toto hari ini akan menyampaikan materi tentang tata krama nggih Pak Toto. Betul Bu Dina. Nah materi ini sangat penting untuk kita berikan ke anak-anak peserta didik baru ya Pak Toto ya. Betul Bu Dina. Iya benar, karena saat sekarang ini mereka harus paham bagaimana berperilaku yang baik, yang sopan, betul, dan yang berkarakter ya Pak Toto ya. Betul sekali. Benar sekali. Oke, nah anak-anak peserta didik baru SMP Negeri 4 Kota Madiun, jangan lupa simak baik-baik karena pasti ini akan sangat penting untuk kalian. Monggo Pak Toto silahkan untuk menyampaikan materinya. Terima kasih Bu Dina. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Marilah kita selalu panjatkan puja dan puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala yang telah memberikan rahmat, taufik serta hidayahnya sehingga kita masih diberi kesehatan, kekuatan untuk melaksanakan sebagian dari tugas kita. Anak-anak SMP 4 termasuk peserta didik baru, tetap jaga kesehatan, selalu melaksanakan prokes. Mudah-mudahan anak-anak tetap dilindungi Allah dan dapat melaksanakan semua kegiatan-kegiatan yang dilaksanakan peserta didik di SMP Negeri 4 Madiun. Anak-anak, perlu kamu ketahui semuanya bahwa di sini saya tadi sudah diperkenalkan oleh Ibu Dinar, saya adalah Dr. Andes Toto Sapko Cahyono. Dalam hal ini akan memberikan materi di MPLS ini adalah tata krama siswa. Perlu diketahui tata krama ini dalam kehidupan sehari-hari sangatlah penting anak-anak. Karena apa? Kita selain makhluk pribadi juga termasuk makhluk sosial. Nah, di dalam makhluk sosial ini kita selalu berhubungan dengan orang lain, sehingga dalam berhubungan itu kita selalu melaksanakan etika-etika sehingga dalam berhubungan bermasyarakat kita selalu disenangi dan kita selalu menjaga sopan santun. Anak-anak, perlu saya sampaikan bahwa
pengertian tata krama. Tata krama ini terdiri dari dua kata, yaitu tata dan krama. Tata berarti adat, aturan, norma, peraturan. Jadi krama berarti sopan santun, kelakuan, tindakan, perbuatan. Kalau digabung tata krama berarti adat sopan santun, kebiasaan sopan santun. Perlu kita ketahui bahwa di lingkungan keluarga kita pun mulai kamu sejak kecil selalu ditanamkan namanya sopan santun. Sopan santun itu tidak hanya di lingkungan keluarga saja, nantinya akan dibawa kamu hidup di masyarakat, terutama di lingkunganmu dulu. Nah, terus tata krama itu apa sebetulnya? Tata krama adalah kebiasaan yang lahir dalam hubungan antar manusia. Tata krama yang semula berlaku dalam lingkungan terbatas, lama-kelamaan dapat merambat ke lingkungan yang lebih luas. Jadi, tata krama adalah kebiasaan yang lahir dari hubungan antar manusia. Jadi mulai kecil kita dibiasakan oleh orang tua kita perbuatan yang baik, perbuatan yang tidak baik. Nah, yang tidak baik itulah yang harus kita hindari. Nah, kita harus ditanamkan oleh orang tua kita perbuatan-perbuatan yang baik, sifat-sifat atau tindakan-tindakan yang baik. Tata krama yang semula berlaku dalam lingkungan terbatas, lama-kelamaan dapat merambat ke lingkungan yang lebih luas. Ini maksudnya begini anak-anak, dulunya tata krama ini ditanamkan di lingkungan keluarga. Kalau sudah di lingkungan keluarga, ini akan dibawa ke lingkungan masyarakat. Nah, di lingkungan masyarakat itu kita menghadapi berbagai orang, baik usianya maupun ya terutama usianya, ya, kepada sesama usiamu, lebih ke atas lagi kakak, dan setelah itu ke orang tua. Tata krama telah menjadi bagian dari pergaulan sehari-hari. Jadi tata krama itu kita terapkan setiap hari, baik itu di lingkungan rumah, di lingkungan masyarakat, termasuk juga di lingkungan nantinya yang lebih luas lagi, di sekolah. Nah, jadi dapat disimpulkan bahwa tata krama adalah kebiasaan sopan santun yang disepakati dalam lingkungan pergaulan antar manusia setempat. Jadi tata krama itu adalah suatu hal yang sudah disepakati, tapi hal yang baik, bukan hal yang buruk. Hal yang baik. Jadi baik nanti kita berbicara, baik kita itu nanti tingkah laku kita dan sebagainya. Jadi di situ sudah disepakati bersama. Nah, nanti kita berbicara lebih lanjut lagi tentang tata krama itu apa saja. Kita lihat. Ini jenis-jenis tata krama. 1. Tata krama berbicara. 2. Tata krama pergaulan. 3. Tata krama penampilan. Nah, kita ulas satu persatu, ya anak-anak. Tata krama berbicara. Tata krama berbicara berkaitan dengan siapa yang diajak berbicara. Anak-anak perlu kita ketahui, apalagi kita orang Indonesia, lebih dekat lagi orang Jawa. Orang Jawa itu dilihat dari bahasanya saja. Orang Jawa itu ada tingkatan, 3 tingkatan. 1 ngoko, yang kedua madya,
Yang ketiga inggil, kromo inggil. Itu dilihat dari bahasanya aja orang Jawa itu sudah mempunyai tingkatan. Dan kepada siapa kita memberikan itu sudah berbeda-beda. Ngoko, jangkar istilah wong Jawa itu kepada teman kita, seusia kita. Madya itu nanti berbicara kepada tingkatannya lebih tinggi dari seusiamu, kakakmu, dan sebagainya. Nah, yang kromo inggil ini biasanya diberikan kepada orang tua, orang yang sudah sepuh. Nah ini, maka dari itu tata krama berbicara berkaitan erat dengan siapa diajak kita berbicara. Nah, sama temannya kita sendiri, seusia kita, ngoko gak masalah. Nah, yang lebih tingkatannya lebih tinggi lagi kepada kakak. Nah, kita berbicara kepada kakak, jangan sampai ya ngokonya kasar begitu. Ya. Wis maem, nah itu lebih halus. Nah, nanti maem, ojo wis mangan. Nah, jangan sampai ke kakaknya mangan. Mangan itu ke teman kita sendiri. Tapi lebih halusnya lagi sudah maem, maem. Kalau orang tua ya lebih bagus lagi, dahar. Bapak sampun dahar lah, kan lebih bagus. Maka dari itu siapa yang diajak kita bicara itu harus kita lihat dulu anak-anak. Nah, sekarang problemnya adalah anak-anak orang Jawa itu ke orang tua pun kadang-kadang jangkar, tidak pakai tata krama berbicara. Maka dari itu walaupun bahasa ibu kita bahasa Indonesia, tapi kalau hidupnya di Jawa, kita harus bisa menerapkan, apalagi kita berbicara Jawa, harus bisa menerapkan bahasa Jawa. Kalau memang tidak bisa kromo inggil, nah kita gunakan bahasa Indonesia, terutama di sekolah. Saya itu kalau di sekolah melihat anak-anak yang tidak bisa kromo, terus nganggo basa Jawa, ditekoni gurune, kamu mau kemana? Aprono lebu, lah itu kan jangkar. Ternyata tidak menguasai bahasa Jawa, pakai aja bahasa Indonesia. Nah itu bahasa Indonesia itu memang tidak ada tingkatan. Nah maka dari itu kamu di lingkungan di mana saja, kalau berbicara dengan orang tua, nggak bisa kromo inggil, pakai bahasa Indonesia saja, itu lebih ayem yang kamu ajak bicara. Nah, daripada jangkar karena tidak bisa kromo inggil. Nah, ini anak-anak. Jadi siapa yang ada bicara, nah kita harus bisa memilahkan kepada teman sendiri, kepada kakak yang lebih tua, dan kepada orang tua. Ini. Yang kedua, tata krama berbicara berkaitan erat dengan kalimat yang dipergunakan. Anak-anak sekarang melalui medsos itu banyak kalimat-kalimat yang tidak diketahui orang lain, terutama orang tua. Contoh, tekon dile OTW ki budal. Lah, OTW orang tua kadang nggak tahu OTW apa. Nah, kalimat-kalimat hal seperti itu jangan digunakan waktu kita berbicara dengan orang tua. Orang tua nggak tahu. Terus kalimat-kalimat yang lainnya apa saya nggak kurang tahu juga. Ya, apa namanya yes, pokoknya yang dipergunakan untuk anak-anak yang istilahnya yang digunakan antar seusia kamu. Nah, itu kalimat-kalimat yang tidak tahu jangan disampaikan kepada orang tua, apalagi bapak ibu guru. Nah, sehingga apa? Komunikasinya sehingga tidak connect.
tidak apa istilahnya, tidak tahu. Nah, sehingga kurang dimengerti. Ya. Ini yang kedua. Tata krama berbicara berkaitan dengan di mana pembicaraan kita dilakukan. Nah, anak-anak, jadi di rumah dengan orang tua ojo mbok padane kamu waktu di angkringan sama teman-temanmu ngomongnya. Kalau di angkringan sembarang, kadang ikut-ikutan sama orang lain yang tidak tahu, ya kadang misuh barang. Nah, itu jangan diterapkan di sekolah, di rumah, ke orang tua apalagi, jangan diterapkan. Apa yang kamu dapat di luar dengan lingkunganmu, waktu kamu berbicara, berkumpul, apalagi di angkringan tuh, jangan dibawa ke sekolah atau di rumah anak-anak. Itu akan nanti kalimat-kalimat yang terutama yang misuh-misuh itu akan menyakitkan orang lain. Apalagi kalau dibawa di lingkungan rumah, di keluarga, kepada bapak ibu, gak pas misuh. Jangan anak-anak. Ya, ini kewajiban saya mengingatkan kepada kamu. Sekarang sudah merebak namanya misuh, kalimat yang tidak bagus diterapkan di keluarga. Ya, nih. Terus berikutnya tata krama berbicara berkaitan erat dengan tata cara berbicara. Nah, berbicara misalkan di sekolah dengan bapak ibu guru, dengan temanmu, tata bicaranya sudah lain lagi. Karo lungguh neng meja ngomong karo gurune ya ora cocok. Nek sama gurunya waktu kamu duduk ya berdiri, menghadap yang baik. Ya. Dijak omong ngingeti liyane. Nah, itu juga tata cara yang tidak baik. Dinasihati orang tuanya di rumah ngomongi tekon dinti karo maem. Nah, tidak melihat orang tua. Tata cara berbicara, kalau diajak bicara ya dilihat, sama-sama melihat dengan yang diajak bicara, apalagi membelakangi. Wah, jangan anak-anak, ini adalah tindakan yang tidak baik. Ya, ini tata krama berbicara berkaitan dengan siapa yang diajak bicara, kalimat yang dipergunakan, di mana pembicaraan dilakukan, tata cara berbicara sudah saya sampaikan. Mudah-mudahan apa yang saya sampaikan ini bisa kamu lihat, kamu dengar, dan kamu laksanakan dengan baik-baik anak-anak. Ini kebanyakan masalah berbicara ini yang menjadi termasuk kepribadianmu. Nah, kepribadian. Ini masalah tata krama berbicara berkaitan dengan yang sudah saya sampaikan. Untuk berikutnya anak-anak, yaitu ini sebelum melangkah selanjutnya, secara umum perlu diingat dalam berbicara dengan seseorang perlu menghindari sikap-sikap sebagai berikut. Nah, ini anak-anak, apabila kamu berbicara dengan seseorang, apalagi orang tua atau bapak ibu guru, jangan sekali-sekali memotong pembicaraan orang. Hargailah orang itu. Nah itu kalau walaupun itu ke temanmu sendiri lah, dengarkan dulu sebaik mungkin. Nah, yang kedua, menguasai pembicaraan. Ojo akeh omongi sampai koyo uang cerita renek titike. Nah, menguasai pembicaraan terus ngomong. Ya, kalau yang diajak ngomong itu orangnya sabar, pendengar itu bisa menerima. Kalau mereka ini juga
tidak mau mendengarkan panjang-panjang, ya tiwas percuma ngomongi. Ini yang kedua. Yang ketiga, jangan sekali-kali berbicara tanpa memandang lawan bicara. Sudah saya sampaikan tadi. Jadi kalau berbicara itu termasuk tata bicara. Nah, jadi apa ya? Tata cara berbicara. Nah, jangan membelakangi yang diajak berbicara. Ini ya, anak-anak. Jangan sampai itu terjadi. Jadi secara umum perlu diingat kepada anak-anak, jangan sekali-kali satu memotong pembicaraan orang, yang dua menguasai pembicaraan, yang ketiga berbicara tanpa memandang lawan bicara. Ya, ini anak-anak. Yang berikutnya, anak-anak tadi yang pertama tadi sudah saya sampaikan jenis-jenis tata krama, yaitu tata krama berbicara. Yang kedua adalah tata krama pergaulan. Nah, perlu diketahui kepada anak-anak, biasanya orang tua itu menanyakan kalau sudah dewasa, sudah remaja ya, seperti anak-anak kan remaja. Itu kalau keluar mesti orang tua, "Bu, aku arep dolan." Nah, itu biasanya orang tua mesti bertanya, "Karo sapa? Dolanmu karo sapa?" "Karo si A, si B." "Oh ya wis gak apa-apa." "Si C." "Ojo neng ndi wingi arep neng ndi." Nah, itu menandakan bahwa orang tua jangan sampai anaknya salah dalam bergaul. Karena apa? Di luar sana banyak pergaulan-pergaulan yang apa itu bisa menyesatkan kamu semuanya. Maka dari itu orang tua itu mesti bertanya dulu, kamu kalau mau keluar, kamu dengan siapa keluarnya? "Oh ya sudah, dengan itu baik. Kalau dengan si itu jelek." Mesti orang tua mesti apa istilahnya, memberi rambu-rambu, hati-hati, ojo rono-rono. Nah, ini tata krama pergaulan. Orang yang dapat menyesuaikan diri dalam pergaulan adalah orang yang dapat menyesuaikan diri dengan tata krama yang berlaku. Nah, pergaulan yang dimaksud di sini anak-anak, contoh ini pergaulan ini bisa mengarah tingkah lakumu. Contoh yang sering dilakukan anak-anak sekarang, misalkan di situ ada orang tua duduk langsung melayu, apalagi orang lain yang lebih tua melayu. Seharusnya kamu paling tidak berjalan di depan orang, apalagi orang tua, itu biasanya menundukkan badan dan berkata nyuwun sewu. Nah, paling tidak seperti itu tindak tanduknya. Nah, pergaulan yang lebih luas lagi adalah pergaulan di luar. Nah, di sana banyak, apalagi yang anak-anak sudah sering, contohnya di angkringan, diajak temannya ke angkringan. Di angkringan itu loh, kamu bergaul tidak seusiamu saja, di atasmu banyak, lebih tua banyak. Nah, dan di situ ada cewek, ada cowok dan sebagainya. Nah, kadang-kadang kita melihat apa ya, tingkah laku dari mereka yang di atas kamu, yang kamu lihat itu tidak sepantasnya lah dilakukan. Misalkan ada cewek duduk jigang, nah itu sebetulnya tidak boleh. Nah, terus kamu itu bisa kamu lihat yang sering di angkringan. Saya yakin anak-anak itu sebagian pernah ke angkringan.
diajak temannya, walaupun kamu tidak berminat, tapi nak dijak koncone mesti nyerintil melu neng angkringan. Nah, apalagi kamu ketahui bahwa di Madiun, di kota Madiun itu adalah tempat yang menyenangkan, angkringan di jalan-jalan banyak sekali. Nah, disitulah pergaulan-pergaulan itu banyak yang kamu lihat, sopan tidak sopan, buruk tidak buruk, di situ ada, kamu bisa menilai semuanya. Nah, oleh sebab itu pergaulan-pergaulan apabila orang tua itu menasihati kamu dengan siapa bergaul, itu haknya atau kewajiban orang tua untuk memberi nasihat kepada kepada anaknya bergaul dengan siapa. Jangan sampai kamu nanti istilahnya bergaul dengan orang yang tidak baik. Ya, harapannya orang tua itu seperti itu anak-anak. Jangan marah kalau dinasihati orang tua. Nah ini. Untuk berikutnya ini adalah tata krama pergaulan. Untuk berikutnya anak-anak, tata krama pergaulan, perlakukan orang lain sebagaimana Anda ingin diperlakukan. Kalau maksudnya begini anak-anak, apabila kamu ingin dihormati, maka dari itu perlakukan orang itu agar orang itu bisa memperlakukan kamu seperti kamu memperlakukan orang lain. Nanti kelakuanmu jelek, ya mesti ditanggapi dengan jelek. Kalau perlakuanmu baik, insya Allah nanti orang lain juga akan menghargai kamu. Ya, yang kedua, tak kenal maka tak sayang. Saling memperkenalkan diri dengan sopan, diawali dengan menyebutkan nama. Apabila anak-anak ketemu, ini terutama harus dibawa di sekolah, apalagi masa ini MPLS ini. Nah, seandainya tidak ada pandemi anak-anak, kamu mesti tatap muka dengan yang lainnya akan bergaul. Nah, di situ saling memperkenalkan diri dengan baik. Yang sekolahnya berbeda-beda, ada yang di sekolah misalkan yang dekat SMP 4 ini Mojorjo, ada yang di taman dan sebagainya. Nah, ini otomatis kalau tatap muka biasanya kita bergaul bersama kan mesti belum kenal. Nah, maka dari itu ada pepatah tak kenal maka tak sayang. Nah, itu perlu memperkenalkan diri. Ya, memperkenalkan diri harus sopan, diawali dengan menyebut nama, baru alamat, sekolah dan sebagainya. Ini anak-anak. Untuk berikutnya anak-anak, setelah tata berbicara pergaulan, untuk berikutnya yaitu tata krama penampilan. Nah, anak-anak, tata krama penampilan itu juga merupakan istilahnya harus juga diatur. Nah, ada pepatah Jawa mengatakan ajining raga dumunung ing busana. Nah, penampilan. Nek pengen diregani badannya, nah itu yang kita pakai itu harus sesuai. Ya, ini apa yang dimaksud dengan tata krama penampilan? Tata krama penampilan ini adalah yang kita pakai, busana itu pakaian anak-anak. Kalau di sekolah anak-anak cara menggunakan pakaian seragam sekolah harus rapi. Seragam atasan dimasukkan, memakai dasi, ikat pinggang hitam, bersepatu hitam. Nah,
Ini kalau di sekolah seragam yang maksudnya yang disampaikan oleh sekolah itu ada beberapa seragam, nah itu dilaksanakan dengan baik. Di SMP 4 contohnya, sepatunya harus hitam, ya hitam. Jangan pakai baju sekolah, sepatunya warnanya biru, merah, lonteng-lonteng, nah ya enggak cocok. Nah, apa yang sudah yang membuat aturan di SMP 4 seragamnya, yaitu yang digunakan. Jangan menggunakan yang lainnya. Ya ini anak-anak terutama masalah sepatu yang biasanya menjadi problem. Sepatu kalau hitam polos, ya hitam polos. Jangan sampai ada seleret putihnya. Jangan sampai talinya putih, ya hitam. Kaos kaki yang digunakan, kaos kaki yang sudah diberikan dari sekolah. Biasanya ada identitasnya dari SMP 4. Nah itu jangan menggunakan yang pakai kembang-kembang dan sebagainya, ya anak-anak itu. Terus pada waktu olahraga, pakailah seragam olahraga. Memakai pakaian harus cocok dengan situasi, tema dan tempat. Nah, olahraga sepatunya biasanya boleh bebas waktu olahraga. Nah, tetapi kalau sudah seragam pakai baju harus hitam. Nah ini kalau memang sayang dengan sepatunya hitam, boleh memakai sepatu olahraga. Seragam olahraga yang digunakan ya seragam olahraga yang diberikan oleh sekolah, jangan menggunakan yang lainnya. Ini di lingkungan sekolah anak-anak. Kalau di lingkungan luar, penampilan harus baik anak-anak. Jangan waktu show, kamu misalkan punya grup band, rambutnya di merah, di warna pelangi, silahkan. Kalau memang itu kamu tampil band khusus, ya, nah itu enggak masalah. Celananya sobek-sobek, enggak masalah penampilanmu. Tetapi kalau sudah di masyarakat harus menggunakan sebaik mungkin, sopan mungkin. Jadi jangan sampai ya oleh masyarakat dikatakan lu cahke lu, kayak cahke piye to, bener po salah tuh, rodok hek. Nah hek itu apa toh? Orang mengarani rodok edan ya, rodokan. Nah jangan sampai ada cap untuk pribadimu anak-anak seperti itu. Maka dari itu terapkan sebaik mungkin waktu penampilan. Kalau waktu di panggung silahkan menggunakan yang esentrik mungkin, tidak masalah. Tapi kalau sudah di sekolahan, di rumah, di masyarakat apalagi harus sesopan mungkin. Ini adalah masalah tata krama penampilan anak-anak. Perlu diingat sekali lagi, waktu di sekolah gunakanlah seragam sekolah sebaik mungkin sesuai aturan sekolah. Ya, ini saya ingatkan kepada anak-anak, terutama sepatu. Gunakan sepatu hitam, jangan yang lainnya. Itu tata krama penampilan. Nah, itu sudah saya sampaikan semuanya anak-anak masalah tata krama, ya, baik tata krama berbicara, tata krama pergaulan, tata krama penampilan. Nah, apa yang telah saya sampaikan kepada anak-anak semuanya ini mohon untuk dilihat, didengar dan dilaksanakan sebaik mungkin. Mudah-mudahan anak-anak akan menjadi anak yang baik, akan dihargai orang lain. Nah, itu anak-anak yang perlu saya sampaikan pada materi tata krama ini. Sekian apa yang saya sampaikan, ada kurang lebihnya
saya mohon maaf, tetap menjaga kesehatan, tetap menjalankan prokes. Semoga anak-anak dalam lindungan Allah diberi kesehatan dan bisa belajar dengan baik. Saya akhiri, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Pak Toto telah memberikan materi tata krama Betul, Bu ke Dinar. anak-anak kita ya Pak Toto Ya. ya. Tadi ada 3 ya Pak Toto ya. Betul, Bu Tata Dinar. krama dalam berbicara, dalam pergaulan, Dan penampilan. Ini pastinya sangat bermanfaat untuk anak-anak kita, Iya. Pak Toto. Dan saya yakin anak-anak peserta didik baru SMP Negeri 4 Kota Madiun pasti bisa menerapkan dan tata krama ini, melaksanakan ini dengan baik ya Pak Toto. Ya, anak-anak yang sopan, anak-anak yang menjaga penampilan, tidak amburadul gitu ya Pak Toto ya. Anak-anak Stepa hebat pastinya ya keren ya, hebat ya Pak Toto harus ya. hebat ya. Benar. Ya. Oke, Pak Toto, terima kasih atas materinya hari ini. Iya, Bu Dina. Ke anak-anak Ya. dan saya ucapkan terima kasih, semoga anak-anak semuanya bisa menerapkan materi ini dalam kehidupan keluarga dan sekolah ya Pak Toto ya. Oke, anak-anak semua peserta didik SMP Negeri 4 Kota Madiun, kita akhiri segmen kita kali ini dan kita jumpa lagi di segmen selanjutnya. Oke, tetap semangat, raih prestasi Stepa hebat. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.